Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian, terutama siswa-siswi Ibu yang masih setia mau menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah seperti biasa. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas operasi hitung pada angka penting. Jadi, operasi hitung yang dimaksudkan di sini nanti ada beberapa. Yang pertama adalah pembulatan, kemudian penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Nah, untuk itu kita langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama adalah operasi pembulatan. Aturan pembulatan dalam angka penting itu ada dua. Yang pertama, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan yang kurang dari 5 dihilangkan. Maksudnya angka yang lebih dari 5 itu adalah angka yang paling terakhir dari suatu bilangan. Jadi yang dilihat adalah angka yang paling terakhir. Nah, di sini kita lihat yang A, 284,29. Nah, angka yang terakhir itu adalah 9. Nah, 9 di sini nilainya lebih dari 5. Sehingga ketika angka yang terakhir lebih dari 5, angka sebelumnya yaitu angka 2, kita bulatkan ke atas. Nah, ke atas artinya menjadi 3. Nah, jadinya angkanya menjadi 284,3. Contoh yang B, 125,51. Nah, angka yang paling terakhir itu adalah angka 1. Angka 1 itu nilainya kurang dari 5. Sehingga kalau kurang dari 5, angka satunya cukup dihilangkan. Sehingga dibulatkan menjadi 125,5. Nah, aturan yang kedua, untuk angka terakhir yang tepat 5, jadi angka terakhirnya itu 5, ini seperti ini, angka terakhirnya kan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dihilangkan jika angka sebelumnya genap. Contohnya seperti ini. A, 284,85. Angka terakhirnya 5. Kita lihat angka sebelumnya adalah 8. 8 ini ganjil atau genap? Ya, betul. 8 adalah bilangan genap. Kalau dia bilangan genap, berarti cukup kita hilangkan angka 5-nya. Sehingga dibulatkan menjadi 284,8. Jadi kalau dia angka sebelum 5 ini genap, angka 5-nya cukup dihilangkan. Yang kedua, contohnya adalah 125,75. Nah, angka 5 yang paling terakhir, kemudian kita lihat angka sebelum 5. Angka sebelumnya 5-nya 7. 7 ini adalah bilangan ganjil. Berarti kalau dia bilangan ganjil, angka 7-nya ini kita naikkan ke atas, kita tambah, sehingga dibulatkan menjadi 125,8. Jadi kalau yang sebelum angka 5 adalah ganjil, itu dia dibulatkan ke atas. Tapi kalau sebelum angka 5-nya itu genap, dia dihilangkan angka 5-nya, seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, angka penting tidak boleh mempunyai jumlah angka taksiran melebihi angka taksiran bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, di sini mungkin kalian masih bingung angka taksiran itu apa sih? Nah, angka taksiran itu adalah nih, yang angka yang di belakang nih loh, angka koma, di belakang koma. Nah, angka di belakang koma ini adalah angka taksiran, gitu. Jadi hasilnya itu nggak boleh mempunyai jumlah angka taksiran melebihi angka taksiran bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Bisa juga dikatakan
bahwa angka taksiran pada hasil operasi penjumlahan dan pengurangan harus mengikuti angka taksiran yang paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan. Sedangkan untuk pembulatannya hanya boleh dilakukan sekali saja. Nah, jadi misalnya contohnya di sini 210,3 ditambah 53,23 ditambah 0,345. Nah, hasilnya kan 263,9. Nah, caranya gini. 210,3 itu punya satu angka taksiran, atau maksudnya angka taksiran satu angka di belakang koma. Nah, kemudian angka yang kedua, bilangan yang kedua, 53,23. Dia punya dua angka taksiran atau dua angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga, 0,345. Dia punya tiga angka taksiran atau tiga angka di belakang koma. Nah, ketika dijumlahkan, ini penjumlahannya itu letak komanya harus sesuai posisinya. Jadinya 263,875. Nah, berdasarkan aturan yang ada, ini hasil operasi penjumlahan dan pengurangan harus mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit adalah 1. Berarti nanti hasilnya ini harus dibulatkan dan hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau satu angka di belakang koma. Nah, jadi dari 263,875, kita lihat angka terakhirnya 5. Nah, kalau angka terakhir tepat 5, dibulatkan kita lihat angka belakangnya. Angka belakangnya 7. 7 itu ganjil. Nah, kalau ganjil, berarti ini dinaikkan ke atas, jadinya 8. Nah, 8 itu lebih dari 5, berarti angka sebelumnya 8. Kita bulatkan ke atas, sehingga menjadi 263,9. Jadi, membulatkannya bertahap dari belakang, maju lagi ke depan, maju lagi, seperti itu. Jadi, untuk hasil penjumlahan dan pengurangan, itu angka pentingnya, hasilnya itu harus mengikuti angka taksiran yang paling sedikit dari bilangan yang kita jumlahkan atau kita kurangkan, seperti itu. Kita lanjut, operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian, nih jumlah angka penting hasil perkalian dan pembagian, ini berlaku juga untuk pangkat dan akar, harus mengikuti angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan. Nah, maksudnya di sini, jadi kita lihat contohnya. Kalau untuk perkalian, yang A, 0,548. Nah, dikali 0,2, hasilnya 0,1. Kita lihat 0,548 ini berapa angka penting? Ada 1, 2, 3. 3 angka penting. Kemudian 0,2. 0,2 ada berapa angka penting? 1 angka penting. Sehingga nanti hasilnya dari 0,548 dikali 0,2 itu harus mengandung angka penting yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berapa? 1. Berarti nanti hasilnya itu harus ada 1 angka penting saja. Nah, ternyata ketika dikalikan 0,548 dikali 0,2, itu hasilnya adalah 0,1196. Nah, 0,1196 ini kan dia ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Sementara sesuai aturan, hasilnya itu harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Nah, berarti hanya boleh mengandung 1 angka penting. Berarti kita bulatkan ini 6, 9. 6 lebih dari 5, berarti 9-nya dinaikkan ke atas jadi 10, jadinya 0. Di sini tetap 1. 1 kurang dari 5, tinggal kita hilangkan. Sehingga tinggallah angka 1 di sini. Sehingga dibulatkan menjadi 0,1. Seperti itu. Contoh yang kedua, yang B ini adalah akar. Akar pangkat 2 dari 25. Nah, akar pangkat 2 dari 25 itu adalah 5. Nah, 25
itu kalau kita hitung angka pentingnya ada 2. Nah, 2 angka penting kan? Nah, karena dia punya 2 angka penting, hasil pengakarannya juga harus punya 2 angka penting. Makanya ditulisnya bukan cuma 5, tapi 5,0 seperti itu. Misalnya nanti angkanya ini jadi akar pangkat 2 dari 2500. Nah, itu sama aja nanti. Tinggal kita menambahkan angka nolnya. Nah, untuk pembagian dan pangkat juga sama caranya, sama persis. Nah, yang terakhir kita lanjut. Yang terakhir, ini nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan memberikan beberapa contoh soal kembali untuk operasi perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan, serta pembulatan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.